Halo, selamat datang di Cerita Aja Dulu, di episode pertama tentang malam terakhir Pangeran Diponegoro. Bayangkan sebuah malam sunyi, ketika seorang pangeran tahu esok hari mungkin tak lagi sama. Tidak ada suara perang, tidak ada teriakan perlawanan, hanya ada seorang manusia yang sedang berdamai dengan takdirnya. Malam itu, tahun 1830, Perang Jawa telah berlangsung 5 tahun lamanya. 5 tahun yang melelahkan, 5 tahun darah, doa dan pengorbanan. Pangeran Diponegoro tidak lagi muda. Tubuhnya menyimpan lelah panjang. Namun pikirannya masih setia pada keyakinan. Ia tidak memulai perang karena ambisi. Ia marah ketika tanah leluhurnya dipasangi patok-patok tanpa izin. Ia marah ketika rakyat dipaksa tunduk tanpa suara. Namun kemarahannya tidak pernah menjadi kebencian. Ia memilih jalan yang disandar pada iman, adat, dan keadilan. Malam itu ia tahu perlawanan mulai melemah. Bukan karena semangat hilang, melainkan karena rakyatnya terlalu lelah untuk terus berlari. Dan seorang pemimpin sejati tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menerima. Di kejauhan, angin Magelang berhembus pelan. Tenda sederhana berdiri di tengah gelap. Ia bukan pangeran istana yang gemar kemewahan. Lebih dekat memilih hidup pesantren, pada ulama, pada rakyat kecil. Ia percaya, kekuasaan tanpa moral hanyalah kehampaan. Undangan perundingan dari Belanda sudah ia terima. Banyak yang memperingatkan, banyak yang ragu. Namun Diponegoro tetap berangkat. Bukan karena naif, bahwa seorang pemimpin tidak boleh bersembunyi dari tanggung jawab sejarah. Malam semakin larut. Suara alam kian pelan. Diponegoro memejamkan mata. Mungkin ia teringat ibunya. Mungkin teringat masa kecilnya di Yogyakarta. Atau wajah-wajah rakyat yang mempercayakan harapan padanya. Di saat itu, ia bukan pahlawan. Bukan simbol. Bukan tokoh buku sejarah. Ia hanyalah seorang manusia yang sedang lelah, namun tidak menyesal. Ia tahu, jika esok ia ditangkap, perjuangan tidak berhenti. Keyakinan tidak bisa diasingkan. Izoki Paginya, sejarah berjalan sesuai catatannya. Di Magelang, Pangeran Diponegoro ditangkap dalam perundingan oleh Belanda. Ia kemudian diasingkan, pertama ke Manado, lalu ke Makassar, hingga akhir hidupnya. Namun malam ini, kita tidak berhenti di sana. Kita berhenti di malam sebelum semuanya terjadi. Di titik ketika seorang pangeran masih memiliki kebebasan untuk memejamkan mata dan berdamai dengan pilihannya. Pangeran Diponegoro mungkin kalah secara perang, namun tidak pernah kalah secara nilai. Dan seperti malam yang jujur, ia mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa keberanian terbesar kadang bukan melawan, melainkan menerima dengan bermartabat. Sekarang giliranmu untuk beristirahat. Pejang ke mata. Biarkan sejarah menjaga mimpimu malam ini. Selamat tidur. Cerita sudah selesai untuk malam ini.